Shalom Bapak Ibu sekalian, Em, perkenalkan kembali nama saya Cecilia Evi. Saya pembicara di webinar yang pertama, The Joy of Storytelling, bersama dengan Bapak Agus Wagunu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chatting pada saat webinar yang pertama, namun masih belum sempat kami jawab. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Baik, jadi sebetulnya pemakaian gawai oleh anak itu harus diperhatikan dari sisi usia, kemudian manfaatnya apa, gitu ya. Jadi bukan berarti anak tidak boleh memakai gawai sama sekali, karena mereka sudah lahir di zaman yang memang semuanya serba digital. Jadi pemakaian gawai itu di masa depan akan menjadi salah satu keuntungan, salah satu kelebihan bagi anak-anak yang dilahirkan di zaman digital sekarang. Alasan mengapa saya tidak memberikan gawai ke anak saya, karena saya tidak mau mengekspos gawai itu di usia yang terlalu dini. Kenapa? Terutama di 5 tahun awal perkembangan anak, itu adalah masa di mana mereka menyerap banyak sekali hal yang kita sampaikan. Jadi anak akan mengobservasi, anak akan belajar dari lingkungan, anak akan melihat banyak hal karena mereka selalu ingin tahu. Kalau misalnya kita memberikan jawaban atas pertanyaan mereka itu secara non-digital, jadi misalnya ketika anak bertanya tentang kenapa sih ada angin, atau kenapa ada pelangi, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita hanya menggunakan video di YouTube gitu ya, itu seakan jawaban instan langsung diberikan kepada anak. Jadi kemudian kita tidak membantu anak untuk berpikir secara lebih kritis. Tapi kalau misalnya kita mencari informasi bersama-sama melalui buku gitu ya, kalaupun harus melalui video di YouTube ataupun membaca di sebuah halaman online, paling tidak ada peran orang tua di situ, karena orang tua mendampingi, gitu ya. Jadi pemakaian gadget pada anak ini bukan berarti, saya ulangi lagi, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi kita harus melihat konteksnya, gitu ya. Ketika anak tidak diberikan gadget sejak usia yang masih dini, itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk fokus, untuk konsentrasi. Sekarang hari ini banyak sekali keluhan dari sekolah, anak-anak yang dikeluhkan tidak bisa konsentrasi, tidak bisa duduk tenang. Kenapa? Karena secara rangsang otak, itu otak mereka sudah terbiasa dengan gadget. Semuanya bergerak, bersuara, sangat dinamis gitu ya. Mereka cuma tinggal menyentuh dengan menggunakan satu jari, itu semuanya akan berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Kalau misalnya anak bosan dengan satu games, mereka cuma tinggal close, mereka ganti game yang lain. Dari situ, otak anak yang masih menyerap begitu banyak hal akan belajar bahwa, oh ternyata kalau misalnya aku bosan, aku tidak perlu bertahan. Jadi ketika aku tidak lagi menyukai sebuah aktivitas, yang perlu aku lakukan hanyalah stop, ditutup, ganti ke aktivitas yang lain. Akibatnya ketika anak nanti duduk di sekolah, mereka akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan duduk tenang. Karena semuanya sangat analog atau tidak digital. Mereka harus menulis dengan menggunakan pensil gitu ya. Mereka harus membaca textbook yang mungkin berwarna-warni tapi tidak dinamis seperti ketika mereka membaca e-book atau bermain game online. Jadi tujuannya adalah di 5 tahun pertama usia anak, ketika anak tidak diberikan gadget, satu, Bapak Ibu tidak perlu menghadapi drama anak menangis minta gadget. Itu yang pertama. Hidup kami tenang karena kami tidak pernah berikan gadget ke anak-anak. Anak-anak nggak pernah nangis, kita nggak pernah ada drama. Yang kedua, anak-anak akan terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya secara analog. Jadi seperti layaknya anak-anak pada zaman kita dulu ketika belum ada gadget. Mereka baca buku, mereka mewarna dengan menggunakan pensil dan di atas buku mewarna, bukan mewarna secara online gitu ya. Kemudian mereka main puzzle beneran, bukan puzzle online gitu ya. Jadi
itu sangat membantu pola berpikir anak, gaya abstraknya mereka, kemudian karena anak-anak usia 5 tahun 0 sampai dengan 5 tahun itu masih sangat konkret, ketika diberikan alat yang asli itu akan sangat membantu perkembangan mereka. Nah, kemudian saya akan sambungkan dengan pertanyaan berikutnya yang masih seputar penggunaan gadget. Pertanyaan ini menarik. Kenapa? Karena kemudian saya berasumsi anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang sudah terbiasa memegang gadget. Jadi kebiasaan untuk memegang gadget, kebiasaan yang dimiliki anak saat ini, itu terbentuk dalam waktu yang mungkin cukup lama, gitu ya. Kalau misalnya mau membentuk kebiasaan baru, di mana anak-anak bisa kembali menyukai storytelling daripada gadget, berarti Bapak Ibu sekalian kita punya tanggung jawab untuk membiasakan aktivitas itu. Banyak orang lupa kalau misalnya tidak boleh pakai gadget, kemudian anaknya mesti ngapain. Nah itu yang pertanyaan itu yang seringkali dilupakan gitu. Kalau misalnya anak tidak boleh pakai gadget, konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus menyediakan fasilitas lain untuk mereka bisa terus belajar dan beraktivitas. Jadi ketika gadget itu ditarik, berikan hal-hal yang lain. Mungkin awalnya mereka akan merasa bosan, karena mereka nggak tahu harus ngapain. Karena buku yang disediakan, paket aktivitas dan lain sebagainya, itu semua tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi untuk anak-anak ini membosankan. Sementara kalau mereka pakai gadget, itu yang tadi saya bilang sangat interaktif, sangat dinamis, sangat gampang menarik perhatian anak. Jadi bagaimana caranya mengalihkan perhatian anak kembali ke storytelling? Mulailah dengan membacakan cerita. Mulai mengekspos anak dengan buku atau dengan aktivitas lain yang analog. Biasakan misalnya di rumah ada aktivitas membaca bersama. Kalau misalnya anak-anak masih kecil, bisa sebelum tidur atau di tengah hari, gitu ya, ketika tidak ada aktivitas lain, terus sedang istirahat siang, itu bisa diselingin dengan membaca buku. Jadi disitulah kebiasaan barunya terbentuk. Kalau kebiasaan baru ini sudah terbentuk, maka secara bertahap, tidak bisa otomatis, anak pelan-pelan akan bisa meninggalkan gadgetnya dan kembali kepada aktivitas storytelling. Tapi satu lagi yang penting, orang tua juga punya peran. Kalau misalnya anak melihat orang tua terus-terusan memegang gadget, maka jangan heran kalau anak-anak juga meminta hal yang sama. Jadi ini perlu kerjasama untuk semua anggota keluarga. Kalau orang tua ingin anaknya tidak memegang gadget, maka orang tua harus memberikan contoh. Sedini mungkin. Kalau anak saya sejak usia 0 tahun, itu saya sudah biasakan untuk mendengarkan cerita. Bahkan ketika saya masih hamil dulu, saya sudah mulai sering bercerita kepada anak saya, gitu ya. Kenapa sejak hamil? Supaya anak terbiasa mengenal suara ibunya. Kemudian saya mulai membacakan cerita ke anak saya sejak sedini mungkin. Jadi dari buku bergambar, buku yang kecil, kemudian banyak gambar, satu halaman hanya 1 atau 2 gambar maksimal gitu ya, supaya mereka tidak terlalu terdistraksi dengan banyaknya stimulus dalam buku cerita itu. Jawabannya mungkin sedini mungkin, itu yang paling baik, supaya anak-anak punya kebiasaan. Mengenal buku itu adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan sesuatu yang asing, gitu ya. Baik, kalau ketika anak-anak mulai besar, ada masa transisi yang Bapak Ibu perlu perkenalkan kepada mereka, terutama ketika mereka sudah mulai bisa membaca. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah, kalau misalnya mereka masih sangat menikmati proses dibacakan cerita, sebetulnya tidak ada batasan sampai usia berapa. Yang bisa dalam tanda kutip menghentikan adalah ketika anak kemudian menyampaikan kepada kita bahwa saya lebih nyaman ketika saya membaca sendiri. Misalnya seperti itu. Silahkan. Gitu ya, ketika anak mulai bisa.
Tapi ketika anak usia sudah mulai besar, mereka sudah mulai bisa membaca, usia 7 dan 10 tahun, alangkah lebih baiknya kalau misalnya selain dibacakan cerita, anak-anak juga dibiasakan untuk mereka punya waktu membaca secara pribadi. Jadi ada masa transisi di situ. Apa yang kita bisa lakukan mempersiapkan anak dalam masa transisi ini? Ada buku bacaan yang memang kita mesti tahu isinya, kita mesti baca dulu supaya kita tahu level kesulitannya, tingkat kesusahannya. Jadi panjang kisahnya gitu ya, kemudian kesulitan mengartikan kosakatanya. Nah itu kita mesti lihat. Kalau anak-anak yang masih baru belajar membaca, baru bisa membaca lancar, misalnya usia yang 7 tahun, berarti kita harus pilih jenis bukunya. Supaya anak merasa dia mampu menyelesaikan sebuah buku, satu buku selesai dengan kesulitan yang sesuai dengan usianya. Kenapa kita tidak memberikan bahan bacaan yang terlalu susah? Karena ketika bahan bacaan itu terlalu susah untuk dipahami oleh anak, terlalu panjang misalnya, bahan bacaan tersebut, yang dikhawatirkan anak tidak bisa menemukan the joy of reading a story, membaca kisah. Tapi ada anak-anak tertentu yang memang meskipun usianya masih kecil, tapi mereka mampu membaca, mereka mampu menikmati jalan ceritanya, silahkan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi yang jadi poin sebetulnya adalah bagaimana kita memilihkan bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Hal-hal yang tabu itu sebetulnya adalah konsep sosial yang diperkenalkan masyarakat kepada kita semua, gitu ya. Kita bisa memakai cerita dari anak-anak sedini mungkin. Jadi misalnya, kalau dengan anak saya, dua-duanya, saya tidak mengganti nama alat kelamin. Jadi sejak kecil, anak saya yang laki-laki tahu bahwa alat kelaminnya bernama penis. Misalnya seperti itu. Jadi dari kecil dia sudah paham. Kemudian saya carikan bahan bacaan yang terkait dengan perlindungan diri. Jadi bagaimana dia harus melindungi dirinya sendiri, gitu ya. Bagian mana saja yang harus dilindungi. Jadi ketika dia bertumbuh besar, sekarang usia 5 tahun, dia tidak merasa ada yang salah ketika dia menyebutkan nama alat kelaminnya. Demikian juga dengan anak saya yang perempuan, sekarang usia 2,5 tahun. Dia sudah tahu apa nama alat kelaminnya, gitu ya. Dan ketika kita memposisikan itu sebagai sebuah hal yang tabu, maka kita sebagai orang tua akan merasa enggan untuk mulai memperkenalkan hal-hal yang sekali lagi dianggap tabu oleh masyarakat, gitu. Perkenalkan bagian tubuh. Satu, kita bisa memperkenalkan bagian tubuh sesuai dengan nama dan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan dari dalam pikiran kita sendiri bahwa ketika kita belajar atau memperkenalkan hal-hal yang terkait dengan perkembangan seksual kepada anak, pisahkan dari dalam pikiran kita bahwa itu adalah hal yang tabu. Tapi mulai tanamkan dalam diri kita bahwa pemahaman tentang seksualitas pada anak sejak dini itu akan membantu mereka untuk menghargai dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang kita tidak inginkan mereka terjadi. Sebetulnya dianggap tabu itu kan karena orang-orang di masyarakat kita itu berharap anak-anak nggak perlu tahu supaya mereka tidak melakukan, gitu ya. Makanya dianggap tabu. Tapi pada kenyataannya, semakin dianggap tabu, semakin ditutupi, anak akan mencari cara. Karena by nature, anak-anak itu rasa ingin tahunya besar. Mereka akan mengeksplorasi. Gitu ya. Jadi, pernah waktu saya hamil anak saya yang kedua, anak saya yang besar itu usia sekitar 3 tahun, 2,5-3 tahun, pada saat itu saya sudah mau melahirkan. Jadi di minggu-minggu terakhir kehamilan. Kemudian dia melihat ke perut saya yang besar. Terus dia nanya ke saya, "Mama, nanti adik bayinya lahir dari mana? Karena nggak ada lubangnya. Jadi pasti mama akan merasa kesakitan." Saya tidak pernah mengajarkan apapun ke anak saya terkait proses melahirkan. Dari situ kemudian saya berpikir, apa yang harus saya jawab? Kemudian jawaban saya pada saat itu adalah,
Kalau mama bisa melahirkan kamu, berarti mama juga bisa melahirkan adik bayi yang kecil ini. Tidak lama setelah itu, kami pergi untuk periksa kandungan, gitu ya, ke dokter kandungan saya. Di situ ada gambar jalan lahir. Tanpa membuat situasi menjadi kompleks dan menjadi tabu, saya jelaskan ke anak saya yang usianya waktu itu belum 3 tahun, saya jelaskan kepada dia bahwa ini loh yang namanya jalan lahir. Jadi dari perutnya mama, itu ada jalannya. Di situ bayi bisa keluar. Selesai. Dia tidak lagi bertanya. Bayangkan kalau misalnya itu kita mati-matian, kita tutup karena kita percaya bahwa itu tabu, maka anak-anak tidak akan belajar. Dan mereka akan terus mencari cara bagaimana bayi bisa keluar. Itu Bapak Ibu ya. Pertanyaannya ini sangat spesifik ya, jadi terkaitan antara storytelling dengan bimbingan konseling atau proses konseling bersama dengan anak. Satu, storytelling bisa dipakai untuk anak-anak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dari konteks cerita itu, anak ketika dia mendengarkan, anak akan kemudian bisa menghubungkan bahwa ternyata kisah dia dengan kisah tokoh dalam cerita itu mirip. Gitu ya. Atau kalau misalnya pun tidak keseluruhan kisahnya sama, tapi anak akan bisa mencari apa yang sama dari kisah itu. Gitu. Dari sana kemudian kita bisa memancing anak untuk bercerita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dari proses cerita itu anak tidak mau bicara, setelah kita mencoba untuk bertanya jawab, maka yang kita bisa lakukan adalah setelah selesai cerita, perhatikan respon anak. Mungkin dia tidak ngomong, mungkin dia tidak sampaikan secara verbal, tapi ada perubahan, gitu ya. Kalau memang anak masih tidak bisa menceritakan secara verbal, kita bisa memakai art terapi. Jadi misalnya dengan menggambar, gitu ya. Atau kalau misalnya anak suka menuliskan kisahnya, kita juga bisa pakai itu. Jadi meminta anak untuk merefleksikan. Bahasa merefleksikan itu kita tidak bilang ke anak seperti itu karena terlalu kompleks, tapi kita bisa bilang ke anak misalnya, jadi setelah mendengar kisah tentang si A gitu ya, apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan gitu ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, boleh tulis. Nah, nanti kemudian Bapak boleh lihat, misalnya seperti itu ya. Jadi ada banyak cara. Kemudian pertanyaan tadi apakah harus tanya jawab ataukah anak hanya mendengarkan, kita mesti lihat konteksnya. Saya tidak bisa menjawab hal itu karena ada anak yang memang dia bisa bicara, bisa memverbalisasi responnya, ada anak yang tidak bisa. Jadi kita mesti perhatikan konteksnya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang itu secara spesifik. Baik, dari konteks psikologi, kita tidak lagi menyebut anak itu normal atau abnormal. Jadi namanya sekarang kita sudah ganti. Kita menyebutnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami gangguan, namanya apa? Gitu ya, misalnya anak dengan gangguan autisme, atau anak dengan gangguan intelektual. Kita tidak lagi bilang normal dan abnormal karena konsep normal dan abnormal itu sangat terikat kuat dengan budaya. Jadi di budaya tertentu, misalnya tidak memakai pakaian itu normal. Di budaya yang lain harus memakai pakaian. Jadi kita bilangnya normal abnormalnya agak susah, gitu ya. Ketika mengajarkan kisah, memperkenalkan kisah kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, kita harus paling tidak paham apa jenis kebutuhan khususnya, gitu ya. Kalau misalnya ada anak-anak berkebutuhan khusus secara fisik, misalnya mengalami ketulian, gitu ya, atau misalnya secara visual, jadi tidak bisa melihat. Nah, itu akan susah ketika mereka dijadikan satu. Kenapa? Karena alat bantunya akan berbeda, gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak yang mengalami gangguan yang lain, misalnya anak-anak dengan gangguan intelektual atau anak-anak dengan gangguan autisme,
tidak ada satu resep sebetulnya yang bisa efektif untuk semua kondisi anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin saran yang bisa saya sampaikan adalah ketika tidak ada gangguan secara fisik, jadi anak bisa mendengar kisah yang dibacakan, bacakan saja kisahnya. Bacakan kisahnya gitu ya, mungkin dengan intonasi yang lebih jelas, dengan ritme membaca yang lebih lambat, ya, tapi tetap dengan semangat yang sama. Kenapa? Karena saya percaya, meskipun mereka punya label dalam tanda kutip berkebutuhan khusus, ketika mereka mendengar sebuah kisah yang dibacakan dengan kesungguhan hati, itu mereka akan bisa mendengar. Mungkin perlu waktu lebih lama, mungkin perlu diulangin lagi gitu ya, tapi percaya bahwa mereka akan bisa belajar dari kisah yang dibaca. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Demikian respon dari saya, mungkin pertanyaan yang lain akan bisa dibantu oleh Bapak Pendeta Agus atau Ibu Ike dan tim dari Yayasan San Fokus Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati.